sadar gak sih? Kalau dari masa ke masa, perkembangan sepeda itu jatuhnya lebih cepat loh perkembangannya. Seperti layaknya HP aja, tidak butuh waktu yang lama, HP itu sudah bisa berkembang lebih cepat dan pesat. Iya ya, yang dulunya cuma ada sepeda ontel, sekarang bisa jadi sepeda listrik. Iya juga ya, aku perhatiin sekarang sepeda nggak cuma jadi alat transportasi, tapi udah jadi gaya hidup dan teknologi juga. Bener ya, misalnya sekarang tuh udah banyak banget yang punya sepeda listrik untuk dijadikan bahan alternatif kayak untuk naik ke tanjakan atau mungkin perjalanan jauh. Dan sekarang juga udah ada motor listrik yang lagi berkembang pesat dan lebih efektif. Sepeda listrik itu keren banget, aku pernah coba, ternyata cukup nyaman. Dan tenaga bantuan dari motor bikin nggak capek walaupun jaraknya jauh. Yap, ada juga yang menggunakan bahan dial drive. Nah, itu salah satu contoh bagaimana teknologi semakin maju. Nah, ada juga loh sepeda yang menggunakan bahan frame yang lebih ringan dan kuat. Nah, ada juga seperti karbon dan juga titanium. Nah, itu bikin pengendara merasa lebih nyaman. Wah, menarik banget. Dulu sepeda cuma fokus ke desain yang simpel dan bahan yang terjangkau. Sekarang faktor kenyamanan dan performa yang harus diperhatikan lagi. Iya, dan juga sepeda sekarang memiliki fitur yang banyak. Contohnya seperti fitur pemantauan kesehatan bagi penggunanya, yang dimana itu sangat berfungsi sekali agar kita bisa memantau bagaimana sih kita cara memakai sepeda yang benar, dan banyak sekali fitur-fitur banyak yang lainnya. Aku juga dengar sekarang sepeda dilengkapi dengan rem cakram hidrolika yang biasanya digunakan untuk sepeda gunung atau sepeda balap. Gunanya tuh biar lebih kuat dan responsif. Betul, sekarang teknologi sepeda makin berkembang pesat ya, mulai dari kecepatan, keamanan, sampai kenyamanannya. Rasanya kayak gak ada habisnya ya buat explore inovasi sepeda. Kira-kira perkembangan sepeda itu kayak gimana ya? Nah, bagaimana kalau sekarang kita lihat cuplikan video dan foto-foto sepeda dari zaman ke zaman? Let's go! Ubur-ubur ikan lele, mengenang perkembangan ipek yule. Halo teman-teman semua, jadi pembahasan kita kali ini yaitu kita akan membahas tentang bagaimana sih sejarah perkembangan sepeda dari zaman ke zaman. Yuk, mari kita lihat pembahasannya. Jadi, kamu mulai duluan ya. Baik, Gavan. Awal mula sepeda dibuat itu pada tahun 1817 oleh Baron Cardavir. Bentuknya sederhana, tidak ada pedal, dan kita harus mengayuhnya dengan kaki sendiri. Lalu di tahun 1860-an muncul sepeda dengan pedal yang dipasang di roda depan, seperti dikenal sebagai velosiped atau sepeda tulang karena rodanya keras dan gak nyaman. Sepeda terus berkembang di abad ke-20. Material sepeda dibuat lebih ringan seperti aluminium dan karbon agar lebih cepat dan nyaman. Selain itu, sepeda gunung dan sepeda balap mulai populer sesuai kebutuhan. Nah, saat ini ada sepeda listrik yang semakin canggih. Dengan baterai dan motor kecil, sepeda listrik memudahkan pengendara terutama di jalur yang menanjak. Teknologi ini jadi solusi transportasi yang ramah lingkungan di era modern. Aku belajar kalau perkembangan sepeda itu mengikuti dengan kebutuhan zaman. Yang awalnya sepeda hanya dibuat untuk alat transportasi, sekarang menjadi sebagian dari gaya hidup manusia. Nah, setuju banget nih apa kata Siti tadi. Sepeda itu ramah lingkungan dan fleksibel, cocok untuk masa depan yang berfokus pada keberlanjutan. Bahkan di kota-kota besar, sepeda sering digunakan sebagai transportasi harian untuk mengurangi polusi udara. Kita juga harus mendorong penggunaan sepeda agar lebih banyak orang peduli terhadap lingkungan. Semoga teknologi sepeda ini mendukung gaya hidup sehat dan ramah lingkungan. Sekitar tahun 1885 muncul safety bike buatan John Sterling dari Inggris, yang dimana gambarnya ada di sampingnya ya. Nah, bentuknya itu hampir sama dengan sepeda modern yaitu dua roda dengan ukuran yang sama, rantai yang sama, dan pedalnya berada di tengah. Sejak itu, sepeda jadi lebih aman dan nyaman untuk digunakan. Bahkan di akhir abad ke-19, perempuan mulai mengikuti bersepeda, yang sebelumnya jarang sekali terjadi karena desainnya yang kurang menarik. Ya, lalu masuk ke abad ke-20. Sepeda makin berkembang dengan berbagai model. Ada sepeda balap, sepeda gunung, sepeda listrik. Ngomong-ngomong soal desain, teknologi bahan juga makin maju ya. Dulu dari besi berat, sekarang ada yang pakai karbon atau aluminium yang lebih ringan dan kuat.
juga makin populer. Sekarang banyak yang suka bikepacking atau bersepeda jarak jauh untuk rekreasi. Teknologi juga nggak kalah maju, sepeda listrik mulai banyak peminatnya, apalagi buat yang pakai sepeda sebagai transportasi sehari-hari. Awal penemuan sepeda listrik pada tahun 1898, Stephen menemukan sepeda listrik yang menggunakan sabuk pengaman atau penggerak di sepanjang tepi luar roda. Lalu, sepeda listrik menggunakan baterai isi ulang sebagai sumber tenaga. Setelah adanya sepeda listrik, muncullah adanya motor. Aku tahu sepeda motor pertama kali muncul pada sekitar akhir abad ke-19. Itu adalah kombinasi dari sepeda dan mesin uap, bukan? Betul sekali, Alifah. Tapi sepeda motor modern yang kita kenal sekarang mulai berkembang pada awal abad ke-20. Salah satunya yang terkenal adalah Harley Davidson yang didirikan pada tahun 1903. Menarik, tapi bagaimana dengan sepeda motor yang lebih kecil dan lebih efisien? Aku pernah mendengar tentang Honda yang mulai memproduksi sepeda motor pada tahun 1948. Selain itu, ada juga perkembangan teknologi yang sangat pesat, dari mesin 2 tak ke mesin 4 tak. Dan sekarang kita juga mulai melihat sepeda motor listrik ini semua berkat inovasi yang terus menerus. Benar sekali Pasya, dan jangan lupa tentang desain. Sepeda motor sekarang tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga sebagai simbol gaya hidup. Banyak orang yang mengoleksi sepeda motor klasik. Tepat sekali Norma, sepeda motor telah menjadi bagian penting dari budaya pop di banyak negara. Dari film hingga musik, sepeda motor seringkali menjadi simbol kebebasan dan petualangan. Aku juga suka melihat bagaimana komunitas pengendara sepeda motor terbentuk. Mereka saling berkumpul, berbagi pengalaman, dan melakukan perjalanan jauh bersama. Wah, sangat menyenangkan sekali ya. Dan dengan adanya teknologi modern, kita bisa berhubungan dengan pengendara lainnya di seluruh dunia dengan media sosial. Jadi, apa yang bisa kita harapkan untuk masa depan sepeda motor? Nah, apakah kita akan melihat lebih banyak inovasi? Pastinya, dengan semakin meningkatnya kesadaran akan lingkungan, sepeda motor listrik akan semakin populer. Kita juga mungkin akan melihat teknologi otonom di sepeda motor. Dan jangan lupa tentang keselamatan teknologi seperti ABS dan kontrol traksi sudah menjadi standar di banyak sepeda motor baru. Sangat menarik untuk memikirkan semua kemungkinan ini. Sepeda motor telah berkembang pesat dan terus berinovasi di masa depan. Nah, jadi begitu penjelasan sepeda dari masa ke masa. Terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan diskusi dari kita. Mari kita terus mencintai dan merayakan perkembangan sepeda motor serta menjaga keselamatan saat berkendara. See you next time guys. Bahkan pada abad akhir Abad ke-20. Bentar. pedal yang dipasang di roda depan salah yang beda dengan gue lupa yang perkembangan terus jangan ngomong 1, 2 lu belum masuk itu dong Belum sih? Tidak. pada keberlanjutan Nama yang sama bertahan dalam ruangan ini. Bahkan di kota-kota besar, sepeda sering Terlalu lama Iya, dan sepeda juga terbiasa teknologi yang nyata biarkan